Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu kembali untuk pertemuan kedua bab 3 matriks. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini berberkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa dimulai. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang pengertian dan notasi matriks. Dan ini sudah sampai pada bagian keempat yaitu transpos suatu matriks. Sekarang kita lanjut bagian kelima yaitu kesamaan dua matriks. Untuk kesamaan dua matriks, misalkan ada sebuah matriks A. Misalkan ada sebuah matriks A. A simbolkan isi nilai matriksnya itu A kecil, kemudian IJ. IJ itu adalah ordonya. Dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika ada persyaratannya. Matriks A, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, itu. Jadi misalkan matriks A ordonya 2 kali 2, maka bisa dikatakan sama jika matriks B juga 2 kali 2. Harus sama. Jadi tidak boleh tidak sama. Kalau itu kesamaan dua matriks ya, karena tidak bisa kita bandingkan jika ordonya tidak sama. Kemudian yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi, untuk semua nilai I dan J itu sama. Jadi yang seletak, yang sama posisinya. Misalkan baris pertama, kolom pertama pada matriks A. Itu sama nilainya dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Nah, jadi kemudian matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Ini yang saya tuliskan tadi. Itu konsep dari kesamaan dua matriks. Kita lanjut. Nah, ini ada contohnya. Diketahui ada matriks P. Ini ordonya, matriks P itu ordonya kalau kita perhatikan ini 2 kali 2. Ya. Dan matriks Q 2 kali 2 juga. Nah, ini boleh kita selesaikan dengan konsep kesamaan dua matriks. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Oke, kita perhatikan pada kolom pertama, baris pertama itu kan sama-sama nilainya 2. Nah, ini. Itu sama-sama angka, jadi tidak perlu kita apa-apakan itu. Yang kita ambil yang mana? Yang ini yang ada variabel X tambah Y. Berarti X tambah Y itu sama dengan 1. Berarti persamaan yang pertama X tambah Y sama dengan 1. Kemudian yang kedua, mana kita ambil? X kurang Y. X kurang Y sama dengan berapa? 3. Sama dengan 3. X kurang Y sama dengan 3. X kurang Y sama dengan 3. Bagaimana cara kerjanya kalau seperti ini? Harus dieliminasi atau substitusi. Nah, karena sudah bersusun begini, lebih baik kita eliminasi saja.
Ini kebetulan semua variabelnya sama, X1, sorry, koefisiennya X1, di bawah juga X1 koefisiennya. Kemudian di atas koefisiennya Y positif 1, di bawah koefisien Y-nya min 1. Nah, terserah, mau ditambah atau dikurang boleh. Jika ditambah, maka yang terhilang itu adalah Y. Oke, tidak apa-apa kita tambah. Y-nya habis. Berarti X tambah X. 4. Berarti X tambah X itu 2X ya. 2X sama dengan 1 tambah 3 itu 4. Maka diperolehlah X sama dengan 4 bagi 2. Itu berarti 2. Nah, itu nilai X-nya. X sama dengan 2. Nah, sekarang kita menentukan nilai Y. Nilai Y ya, substitusi saja nilai X. Salah satu dari kedua persamaan di atas. Anggaplah yang kita gunakan adalah persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 1. Nah, ganti nilai X-nya. X-nya sudah diperoleh 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 dikurang 2. Wah, Kurang min 2. 1. Berarti Min negatif 1. 1. Maka nilai X-nya 2, Y-nya min 2. 1. Itu ya. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Oke, itu contoh kesamaan dari dua matriks. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk bagian A sudah selesai, itu kesamaan dua matriks. Ya. Sekarang kita lanjut bagian B. Adalah operasi matriks. Nah, yang bagaimana itu operasi matriks? Nah, operasi matriks itu ada beberapa, yang di sini 5 ya kita tampilkan. Yang pertama penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, kemudian perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian matriks, kemudian pemangkatan matriks. Jadi bedanya 3 dengan 4 ini sama-sama perkalian. Perkalian skalar artinya perkalian angka yang bukan matriks dengan matriks. Kemudian yang bagian yang keempat perkalian matriks ini perkalian sesama matriks. Sama. Dua matriks. Misalkan matriks A kali matriks B, itu maksudnya bagian keempat ya. Nah, kita masuk ke penjumlah matriks dulu. Nah, penjumlah matriks. Nah, 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan. Ini ada juga persyaratan penjumlahan matriks ya. Nah, jika tidak dapat dijumlahkan jika ordo matriks tersebut sama. Jadi harus sama ordonya. Jadi jika matriks A 2 kali 2, ini contoh 2 kali 2, matriks B 2 kali 2 boleh dijumlahkan. Jika matriks A 2 kali 2, kemudian matriks B 2 kali 3, atau 3 kali 2, maka tidak boleh dijumlahkan. Karena ordonya tidak sama. Jadi persyaratannya saat tadi hampir sama dengan kesamaan dua matriks, ordonya harus sama. Cara menjumlahkannya gimana? Ya menjumlahkan yang seletak. Elemen-elemen yang seletak. Nah, contoh ini matriks A, elemen-elemennya A, B, C, D. Kemudian matriks B, E, F, G, H. Nah, untuk matriks A dengan B yang bisa dijumlahkan ya yang saya letak. Pada matriks A, baris pertama, kolom pertama itu adalah nilainya A. Kemudian pada B, baris pertama, kolom pertama itu E. Maka A ditambah E. Kemudian B ditambah F. C ditambah G. Kemudian D ditambah H. Nah, itu. Yang bisa dijumlahkan yang seletak. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Ya, Ustaz.
Kita lihat selanjutnya. Iya, Nah, ini ada contohnya. Ustaz. Diketahui hubungan matriks berikut. Matriks 4, X kurang 2, kemudian 3, 2. Ditambah matriks minus 6, 8, Y negatif 6. Itu hasilnya sama dengan, ini penjumlah matriks dan kesamaan dua matriks ini. Jadi matriks ruas kiri sama dengan ruas kanan. Hasilnya matriks min 2, 20, minus 8, minus 4. Pertanyaannya nilai X tambah Y. Jadi caranya, tidak semua kita jumlahkan ya, tidak perlu jumlahkan semua. Yang kita perhatikan saya fokus pada variabel X dan Y, yang elemen yang ada variabel X dan Y-nya. Untuk baris pertama, untuk matriks pertama ini ada X kurang Y, berarti dijumlahkan dengan 8. Itu hasilnya harus 20. Ya? Berarti kita tuliskan X kurang 2 tambah 8 sama dengan 20. Berarti X min 2 tambah 8 itu adalah positif 6 sama dengan 20. Maka X sama dengan 20. Ini pindah Kurang berarti negara kurang 6. Maka X sama dengan berapa ini? 14. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama, jadi kita peroleh X sama dengan 14. Kemudian yang kedua, yang karena X tambah Y ditanyakan, berarti Y kita cari. Nah, kita perhatikan di sini. Sini ada Y berada pada matriks kedua dan letaknya baris kedua kolom pertama. Berarti ini ya, sama dengan 3. Dijumlahkan dengan 3, kemudian hasilnya harus sama dengan minus 8. 8. Kita tuliskan berarti 3 3Y tambah tambah Y, tambah ya. Tambah. Iya. Hasilnya sama dengan negatif 8. Oke, Y sama dengan negatif 8. Ini positif 3 pindah. Berarti kurang 3. 3 Y-nya berapa itu, nak? minus 11. Minus 11. 11. Oke, X-nya sudah ada 14, Y-nya hasilnya negatif 11. Maka sudah bisa kita tentukan nilai X tambah Y. Jadi, nilai X tambah Y sama dengan 14 ditambah negatif 11. Tambah negatif 11 ini berubah jadi negatif. Berarti berapa jadinya itu, nak? 14 kurang 1. 11 nih, sorry, kurang 11. Berarti sama dengan berapa? 3. 3. Gitu ya. Bisa dipaham ya? Iya. Oke. Tidak terlalu rumit kita untuk matriks. Insyaallah bisa dipahami dengan baik. Oke, semoga ini nanti rekamannya sukses. Jadi sekarang sementara saya rekam, nanti kita posting kembali supaya bisa dinonton dan disimak dan dipelajari kembali. Kalau memang ada yang dilupa. Kita lanjut. Operasi matriks yang kedua adalah pengurangan. Nah, sistemnya untuk pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Ya, syaratnya adalah harus ordonya sama. Harus memiliki ordo yang sama. Ini ordo harus sama. Kemudian cara pengurangannya yang elemennya yang seletak. Sama ya. Nih. A dikurangi E. Jadi A. Kemudian B dikurang F. C dikurang G. D dikurang H. Nah itu. Jadi sebenarnya bentuk penjumlahan dan pengurangan itu pengerjaannya sama.
Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal kesamaan dua matriks juga. Diketahui matriks A 0, 9, 6, minus 7, dan matriks B min 1, 0, 3, 8. Jika matriks C sama dengan matriks B dikurangi matriks A, maka matriks C. Oh, tidak ada variabelnya ya, berarti tinggal dikurangkan saja. Jadi matriks C sama dengan matriks B dikurangi A. Berarti kita tulis matriks B dulu, karena sini matriks B. Negatif 1, 0, 3, 8 dikurang matriks A itu berapa itu? 0, 0, 9, 6, negatif 7. Itu sama dengan, kita langsung kurangkan saja ya. Ya. Negatif 1 dikurang 0. Berarti tetap negatif 1. 1. Kemudian 0 dikurang 9. Berarti 9. negatif 9. Terlalu panjang ini. Mana lagi? Kemudian 3 dikurang 6. Berapa itu 3 kurang 6? Negatif 3. 8 dikurang min 7. Nah, 15. jadinya tambah ya jadinya ya. 15. Iya. 15. Ini saya tuliskan siapa tahu ada yang kurang belum bisa tangkap. Ini berubah jadi tambah. 15. 15. Nah, itulah matriks C. Negatif 1, negatif 9, kemudian negatif 3, 15. Ya. Itu operasi matriks yang kedua. Sekarang kita lanjut ke operasi matriks selanjutnya. Perkalian skalar dengan matriks. Ini perkalian skalar berarti perkalian bilangan biasa atau bilangan real dikalikan dengan sebuah matriks. Ya, terserah matriksnya berapa kali berapa ordonya ya. Ini misalnya ada matriks A. Ordo 2 kali 2 dikali dengan bilangan skalar atau sebuah bilangan real. Jadi tinggal dikalikan. Jadi ini K dikalikan semua masuk ke dalam elemen matriks A. Jadi K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Dia kali semua elemen posisinya ya, letaknya. Nah, kita lihat saja langsung penerapannya. Supaya bisa lebih jelas. Nah, ini sebuah diketahui matriks K. Ordonya 2 kali 2, 5, 6, 1, dan 3. Kemudian matriks L, 2 kali 2 juga. 1, 2, 5, 3. Jika M sama dengan 2 kali matriks K dikurangi L transpos. Ada transpos. Seingat transpos ya, pelajaran pembahasan kita pekan lalu. Transpos itu berarti matriks jadi kolom, kolom berubah jadi, matriks jadi kolom. Baris jadi kolom, kolomnya jadi baris. Kebetulan matriks L adalah matriks 2 kali 2 ya. Biasanya kalau matriks 2 kali 2 jika ditranspos itu yang tertukar ini saja, ini. Yang tertukar. Nah, kita cari dulu 2 kalinya matriks K. 2 kali matriks K berarti 2 matriks K 5, 6, 1, 3. 1, 3.
10. Apa? 10. Ini berapa, Nak? 12. Terus 12, 2. 2, 6. 6. Gitu ya? Nah. Kemudian L transpose. Nah. L transpose. Berarti baris 1, 2 jadi kolom. 1, 2. Baris 5, 3 jadi kolom. 5, 3. Nah, kalau kita perhatikan kan yang tertukar cuma elemen 2 dengan 5. Itu kalau matriksnya 2 kali 2. Oke, sudah bisa kita selesaikan. 2K dikurangi L transpose. Berarti itu matriks M-nya sama dengan 2K kurang L transpose. Penulisan T-nya ini agak ke atas ya, jadi pangkat. Jadi jangan sejajar. Itu harus tepat juga penulisannya. 2K berarti 10, 12, 2, 6. Dikurang 1, 5, 2, 3. Sama dengan. Nah, kita langsung selesaikan saja. 10 kurang 1 berarti 9. 7. Ya, 10 dikurangi 1. Kemudian 12 kurang 5. 7. Berapa? 7. 7. Kemudian 2 dikurang 2. Iya, 0. 0. Kemudian 6 kurang 3. 3. 3. Kurang 3. Berapa 6 kurang 3? Ya, 3 ya. Nah, inilah matriks M-nya. 9, 7, 0, dan 3. 3. Jadi paham ya? Iya. Oke. Kita lanjut ke perkalian matriks. Satu lagi ya. Kita sudah diingatkan waktu tinggal 10 menit. Oke, perkalian matriks. Perkalian matriks, misalkan matriks A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H. Nah, aturan perkalian matriks itu, ingat, pada matriks itu tidak berlaku sifat jadi matriks A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Beda jika angka bilangan biasa atau bilangan skalar. Contoh 2 kali 3 itu kan sama saja 3 kali 2. Ya? 4 kali 6 sama saja 6 kali 4. Kan tidak mungkin 4 kali 6, 24. Kemudian 6 kali 4, 42. Tidak kan? Tidak terbalik. Hasilnya tetap sama. Jika perkalian bilangan real. Nah, untuk matriks itu tidak sama. Aturan perkaliannya bagaimana? Aturan perkaliannya adalah baris kali kolom. Jadi baris kali kolom. Baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Ini nih, baris pada matriks A, AB dikalikan dengan kolom pada matriks B. Caranya A kali E. Nih. Kemudian B kali G. A kali E tambah B kali G. Kemudian baris pertama dengan kolom keduanya lagi, matriks B. A kali F tambah B kali H. Begitu seterusnya. Nah, selesai baris pertama pada matriks A, baris keduanya lagi. Jadi C kali E, D kali G. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua lagi, C kali E, D kali H. Gitu. Itu model perkalian matriks. Dengan matriks ya yang ini. Kalau sebelumnya kan perkalian skalar dengan matriks.
Kita lihat matriks B kali A. Kan tidak sama hasilnya. Nah, ini bisa kita bandingkan. Inilah membuktikan bahwa perkalian matriks A kali B tidak sama dengan matriks B kali A. Oke. Kita percepat dulu, waktunya sisa 7 menit. Oke, diketahui matriks P 1, 3, 2, 5, 0, minus 5, dan matriks Q 0, min 1, min 1, 7 lagi, kemudian 2, 1, 3. Jika R sama dengan P kali Q transpose, maka matriks R bla bla bla. Oke, jadi caranya kita cari dulu transposnya matriks Q. Itu clue-nya ya, clue-nya cari dulu transposnya matriks Q. Kemudian habis itu kita kalikan matriks P. Ingat penulisannya P di depan, P duluan. Jadi yang dibalik ya. Jadi matriks P dulu, kemudian dikalikan dengan matriks Q transpose. Nah, jika sudah selesai, kita sudah bisa peroleh matriks R. Oke, untuk soal ini kita akan bahas pekan depan. Insya Allah, tak bisa juga dicoba-coba di rumah nanti. Coba. Bisa kalau sudah selesai dapat, ya bisa komunikasikan. Bisa komunikasikan lewat WA atau lewat forum Google Classroom. Itu ya. Jadi kita akan bahas pekan depan insya Allah. Sampai di sini dulu pertanyaan pelajar pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan ya. Tunggu informasi tentang penugasannya ya di Classroom. Kena? Jelas? Ada yang menanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa dimengerti dengan baik dan sudah bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Iya, Ustaz. Iya. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Amin. Amin, Ustaz.